Hi everyone, welcome back to another Omakase, obrolan malam di kala senggang episode 5. Wah, gak nyangka banget ya, kita udah ada di episode 5. Meskipun jarak antara episode 4 ke episode 5 itu jauh banget. I still remember like the last episode was like December atau apa gitu. Pokoknya New Year ini aku belum dapat dan ini adalah the first Omakase di 2025. Yeah, nah di sini udah ada join 14 people. Ini out of my expectation itu karena kan udah lama banget nih nggak omakase. Aku mikir kayak mungkin kayak like only like 3 to 5 people will join, but there are 13 people, 14 including me, which is good. Thank you so much yang udah meluangkan waktunya. Mungkin juga ada yang baru selesai apa namanya buka puasa, ada yang masih beribadah ya. Semoga waktunya kali ini tepat gitu ya. So, thank you banget nih. Nah, sebelum mulai coba deh absen dulu. Teman-teman ini dari mana aja? Silahkan ketik di kolom chat. Ada yang dari mana? Ada yang dari Bali mungkin? Bali, saya. Ayo absen dari kota mana? Jakarta, Jogja. Oh my God, I miss Jogja. Ini udah 2 bulan aku meninggalkan Jogja after I finish my boot camp at Purwadika. Dan dari Jabar, aku tuh harusnya nanyanya gini ya, domisili mana? Aku, aku mau mulai dengan itu. Domisili mana? Jakarta. Jauh, saya Bali. Wah, ada yang dari Bali juga. Hai Kak Rina. Ada Kak Ulan juga, Ulan. Hai, hai. Bali mana nih? Ya, I hope we can meet in Bali ya. Kita hari ini ya, thank you banget nih teman-teman yang udah join Omakase hari ini. Kita bahas apa? Jadi sesuai dengan yang aku infoin, kemarin itu sebenarnya udah lumayan banyak yang nanya kayak, Kak, gimana nih? Boleh nggak kita Zoom bareng? Aku mau tanya-tanya dong soal digital marketing, soal social media, even about remote working gitu. Jadi, so why not? I would like to share to you kayak sebagian kecil pengalaman aku karena aku juga baru mulai di kerja remote working ini gitu. So buat teman-teman yang belum tahu juga atau yang baru pertama kali join Omakase, kenalin nama aku Widya. Aku adalah seorang digital marketing specialist yang sebelumnya itu belajar di salah satu bootcamp yang cukup terkenal di Indonesia namanya Purwadika School. Aku belajar digital marketing dan sekarang sudah lulus baru aja minggu lalu aku officially graduate dan sekarang aku sudah bekerja sebagai digital marketing specialist secara remote ya atau secara online work from home itu untuk 2 company, ada yang satu itu sebuah tech company di Singapura dan satu lagi itu adalah fashion brand from Hong Kong. Jadi I work double job remotely. Other than that, I achieve freelance job kayak buat ads gitu. Terus juga buat sempat handle social media juga. Jadi mostly my job is about digital marketing gitu. Nah, awal mula aku bukan bentuk sih, aku adain Omakase ini sebenarnya aku tuh pengen sharing-sharing gitu ya. Karena jujur DM itu almost every day gitu masuk ke aku nanyain kayak, Kak ceritain dong gimana kerja jadi sosmed, gimana kerja jadi digital marketing. Akhirnya kayak aku tuh jujur agak effort gitu ya, mengetik gitu satu persatu gitu membalas, meskipun sebenarnya aku pingin. Cuma karena capek ya udah mari kita berkumpul, mari kita ngobrol gitu. Sini aku mau ngobrol buat kalian yang mau bertanya-tanya bebas, mau tanya apapun seputar digital marketing, seputar bootcamp, ataupun sekarang aku tambah topiknya seputar remote working. Karena jujur ini topiknya lumayan banyak yang request ya, kayak gimana sih kok bisa remote working, tapi itu nanti kita akan bahas. Sekarang mungkin teman-teman kita awali dulu dengan topik biasa kita yaitu seputar digital marketing, sosmed, SEO atau mungkin juga tentang AI nih. Tentang AI itu banyak juga yang request tentang AI gitu. Hmm, pertama nih dari kalian ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya karena kemarin ada beberapa yang DM gitu pingin bertanya-tanya. Silakan, silakan ditanyakan sekarang.
Kalian mau bertanya apa kepada saya tentang digital marketing gitu? Boleh raise hand, unmute, atau ketik di kolom chat kalau masih mau-mau. Silakan, kayaknya ada Kak Reza tadi ya yang unmute. Silakan Kak kalau mau bertanya dulu. We open any questions. Iya, aku mau nanya nih Kak. Mhm. Eh Sebenarnya kan baru di sini juga. Mungkin lebih ke how did you get your first remote job sih Kak? Apakah Ah, itu sebelum, sesaat, atau sesudah selesai dari Purwadika? Even though sebenarnya aku bukan dari digital marketing atau social media sih Kak. Aku mm, lebih ke web dev sebenarnya. Tapi ah, barangkali dapat insight gitu. oke, cool, cool, cool. Jangan-jangan kamu Purwadika juga? Ya sebenarnya itu eh, niat tahun depan sih Kak. Ah, okay. So like you plan on I mean join Purwadika and get yourself a course ya? No worries. Berarti langsung kita bahas remote working nih ya. Kebetulan pertanyaan tentang remote working. So the question is how did I get my first remote job? So the first remote job itu sebenarnya yang dari Singapura atau yang dari tech company ya. Itu karena memang waktu aku bootcamp, aku tuh memang kayak set kayak aku tuh habis dari bootcamp ini aku pengen kerja remote gitu. Lebih prefer remote. Jadi waktu masih di bootcamp itu aku nyari-nyari kerjaan di LinkedIn itu pasti aku filter pakai yang remote gitu. Jadi apapun remote aku tuh coba apply gitu. Jadi emang udah di set duluan dan platform yang aku pakai itu hanya LinkedIn ya teman-teman. Aku sempet coba sign up buat Glints atau apa ya lagi dulu ya, Fastwork atau Easywork gitu lah. Aku platform kayak web gitu. Cuma aku nggak terlalu familiar. Yang lebih familiar adalah LinkedIn-nya kayak gitu. So aku bener-bener optimize my LinkedIn. Aku perbaharui profile, perbaharui bio, perbaharui headline, terus kayak aku upload semua project-project aku di bootcamp, itu semua aku upload. Terus aku kadang juga sempet ngonten juga di bootcamp, sorry, ngonten juga di LinkedIn. Itu aku upload semua, meskipun ya entah ada rame, entah tinggi impression, nggak aku nggak terlalu care tentang itu. Lebih ke aku sharing karena menurut aku algoritma dari si LinkedIn itu tuh beda banget sama algoritma sosmed kayak IG atau TikTok gitu. Karena kan nggak banyak ya orang yang ngonten gitu loh di LinkedIn gitu. Jadi menurut aku bener-bener LinkedIn helps me to find my very first remote job gitu. Dan remote job pertama aku itu adalah aku apply ya. Aku apply, jadi ada company di Singapura dia open for freelance job. Mereka tuh lebih ke freelance ya, jadi by project gitu dan remote gitu dan menarik gitu karena tech company gitu kan tech company jadi aku apply dan keterima di sana. Nah pada saat proses apa namanya interviewing itu aku di approach sama salah satu kayak talent acquisition company gitu lewat DM LinkedIn yang ternyata dia itu tahu aku karena dari post aku dari konten. Nah di sana aku baru benar-benar ngerasain kak LinkedIn is very powerful. Terus aku di hire sama company Hong Kong itu because of my content ya bisa dibilang. Jadi karena talent acquisition ini nemuin aku dari konten terus dia DM aku, dia rekomendasiin aku ke company yang di Hong Kong gitu. Dan at the end of the day by February I successfully ya thank God landed my first two job remotely. Dan sekarang aku kerjanya full remote. I don't have to go to office. I can work anywhere. Aku sering kerja dari cafe, kerja kerja dari dapur. Jadi begitu teman-teman ya. Aku pakainya tuh LinkedIn gitu Kak Reza. Gimana? Feedback or question again? Oh, 16 people joining. Wow. Thank you so much. Welcome, welcome everybody. I'm so excited. Oke, gimana Kak Reza? Is that answering your question? Oke. Jadi kakak itu apply-nya baru setelah lulus atau pas lagi bootcampnya juga sambil apply ya Kak? Oh iya, itu aku masih bootcamp. Bahkan aku belum selesai modul terakhir, which is itu modul salah satu modul yang paling susah. Itu aku udah kayak karena aku tuh kena libur panjang, libur Christmas sama New Year. Itu beneran kita nggak ke kampus kan. Jadi kan yang ngapain gitu. Ya udah aku apply-apply aja gitu. Itu around December kan. Around December aku apply-apply masih saat bootcamp karena itu nggak apa-apa banget. Bahkan
lecture aku tuh seneng karena aku tuh udah mulai apply-apply gitu. Boleh apply-apply aja gitu. Dan bahkan kalau misalnya sekarang teman-teman cek ya di IG Purwadika itu baru aja di post itu aku ada apa di kayak apa namanya appreciation post gitu ada hired before graduate. Jadi aku memang di hire sebelum graduate, sebelum lulus. Itu aku sudah di hire seperti itu. Karena ya memang harus dari kita sendiri itu harus aktif gitu, aktif apply, aktif kayak sekedar cuma cari-cari aja gitu. Mungkin nanti apply-nya pas udah lulus itu menurut aku lebih bagus ya daripada nungguin dari Purwadika. Even Purwadika itu memang dia job connection-nya atau job konektornya itu emang seumur hidup gitu. Tapi menurut aku ya the sooner the better gitu kan. Jadi aku belum lulus bahkan belum selesai kelas aku udah apply gitu. Gitu. Oke. Gimana Kak Reza? Ini question lagi atau aku move dulu? Oke, thank you Kak jawabannya. Oke, nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh. Ini ada pertanyaan dari Kak Tasyah Amanda. Halo Kak, aku mau nanya soal digital marketer. Aku latar belakangnya handle sosmed sih Kak, tapi aku pengen belajar digital marketer gitu buat tahapan awal belajar. Itu mulai dari mana dulu ya Kak? Bingung banget nih belajar apa dulu. Aku juga tahu sedikit tentang ads. Hehe. Oke, good question, very good question. Karena ini tuh jujur sebenarnya case-nya sama kayak aku, hampir mirip ya. Jadi aku tuh dulu juga berawal dari sosmed spesialis ya. Jadi menghandle sosmed-sosmed brand gitu semacam kayak content planning, terus kayak copywriting, kayak reporting metrics dan segala macam kayak gitu-gitu aja. Terus gimana awalnya aku memutuskan untuk terjun ke digital marketing full stack gitu. Karena kan sosmed ini sebenarnya bagian dari digital marketing. Tapi apa namanya? Aku memutuskan untuk ambil full stack including ads. Kalau Kak Tasya ini udah ngerti ads, berarti udah levelnya udah nggak cuma sekedar sosmed ya. Ada ads-nya dikit itu udah masuk ke performance gitu, performance marketing. Jadi awalnya itu aku karena cuma tahu sosmed aja, aku cari tahu dulu digital marketing ini tuh cabangnya apa aja gitu. Karena soalnya banyak ya. Ada SEO, ada sosmed, ada performance marketing, kemudian dari bagian-bagian ini juga ada pembagiannya lagi. Ada yang mau fokus di email kah, ada PPC atau pay per click kah, atau mau khusus di CPAS kah, atau mau sosmed itu juga banyak ada KOL spesialis kah, CRM kah, atau UGC kah atau khusus TikTok kah atau IG aja kah? Itu aku bener-bener cari tahu banget dulu cabang-cabang digital marketing ini apa gitu. Nah, misalnya kalau kita tuh masih bingung ya, masih bingung kita mau ngapain ya gitu. Oke, Kak Arum tanya, dan itu kakak bedah sendiri. Maksudnya cabang-cabangnya ini ya. Ini aku explore sendiri aja gitu. Kayak nonton course, nonton video-video YouTube yang gratis-gratis aja. Itu kayak apa sih digital marketing itu gitu. Terus aku juga nanya-nanya ke teman-teman yang udah sempet course digital marketing juga. Pokoknya explore aja cabangnya apa aja. Terus nanti kalau misalnya kita bingung, masih bingung nih kita mau ambil yang cabang apa. Berarti coba dulu aja full stack kayak aku nih. Karena waktu aku mau masuk Purwadika, jujur aku masih bingung antara mau lanjutin di sosmed aja atau aku fokus ke ads gitu. Karena Purwadika itu harus full stack, jadi ya aku pelajarin dulu semuanya. Dan sekarang seiring berjalannya waktu, aku udah mulai ketemu interestku ya. Interestku lebih ke ads ya. Jadi meskipun aku digital marketing specialist kerjanya, aku juga handle sosmed, tapi aku lebih banyak portionnya itu di ads gitu. Jadi nanti aku percaya pelan-pelan ya, slowly, slow but sure, step by step, nanti aku akan bisa lebih fokus lagi di ads. Mungkin ads-nya sekarang masih Meta sama TikTok, mungkin nanti akan lebih ke SEO, segala macam kayak gitu. Jadi step pertama, kalau memang mau belajar digital marketing or become a digital marketer, you have to know fokus kalian tuh mau di mana, or kalian mau full stack semuanya gitu. Karena plus minus sih menurutku. Kalau full stack menurut aku job opportunity-nya tuh lebih banyak karena ya orang cari yang bisa semua gitu. Kalau bisa semua ya lebih bagus kan kayak gitu. Just tapi kalau misalnya yang spesifik mungkin kayak persaingannya itu lebih sedikit karena kita udah spesifik. Tapi ya kita harus bener-bener bersaing secara skill ya. Skillnya tuh harus bener-bener bagus banget gitu. Misalnya kayak performance marketer ya harus apa gitu. Keunggulan kalian dari teman-teman lain tuh apa gitu. Kalau menurut aku ya
Gitu Kak Tasya, gimana? Menjawab nggak? Semoga menjawab ya Kak Tasya. Kalau mau bertanya lagi boleh. Oke, itu seputar digital marketing ya. Oke guys, teman-teman yang lain gimana nih? Ada 16 orang di sini. Mungkin yang mau tapi kalau yang mau dengerin aja nggak apa-apa banget. Mungkin kalian kayak cuma pengen cari tahu aja nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya sifatnya tuh ngobrol ya, bukan mengajar. I don't prepare any PPT with presentation and stuff. Itu nggak, itu kelas ya. Ini ngobrol aja itu. Oke, Kak Zainal bertanya, Kak, tips dong buat bangun portfolio kalau kalau baru berkarir di bidang digital marketing. Tips, menurut aku kalau tips yang bener-bener aku praktekin ya, ini aku tipsnya dapat dari banyak orang. Ada yang bilang kayak portfolio itu harus lebih ke study case dan segala macam. Ada yang portfolio itu yang ditonjol yang bagus-bagusnya aja gitu. Kalau menurut aku eh, portfolio itu lebih ke harus ada storyline-nya gitu. Nih, kalau misalnya teman-teman buka, aku mungkin share juga ya di sini. My portfolio itu aku buat dia itu agak beda gitu. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa company itu cukup tertarik ya dengan sorry, dengan portfolio aku. Sekalian biar aku share. Ini udah lama banget aku nggak update, sumpah. Jadi kalau tips dari aku itu buat portfolio itu seakan-akan bercerita gitu, bercerita. Jadi orang tuh nggak bosen kayak selama ini aku lihat portfolio tuh paling kayak study case satu, study case dua, terus kayak brand satu, brand dua gitu. Ya aku sebenarnya technically juga kayak gitu, cuma aku kemas itu ada storyline-nya. Jadi ini ceritanya aku tuh em, kayak posisinya aku tuh mencari seseorang kan. Nih, kelihatan nggak share screen aku? Aman kan share screen-nya? Nah, jadi di sini tuh aku konsepnya, aku tuh bertanya ke ChatGPT. Nih, story-nya tuh kayak gitu. So I'm asking ChatGPT, I'm looking for a digital marketing specialist with at least 2 years of experience. Can you suggest me someone complete with the talent portfolio? Gitu ceritanya. Terus nanti dijawab nih sama ChatGPT, sure, here is my recommendation for a digital marketing specialist with 2 years of experience with portfolio. Nah, jadi baru deh aku kasih portofolio aku. Jadi aku tuh nggak menceritakan siapa aku, tapi si ChatGPT ini yang nyeritain, ini loh ada orang yang namanya Widya Ningsih gitu. Widya gitu. Total kliennya udah 20 nih gitu. Terus kayak dari 20 plus brands across F&B, fashion, beauty, finance, and education, skill in social media optimization, SEO, performance marketing. Jadi aku di-mention aja dulu skill-skillnya, working experience-nya juga. Jadi di sini tuh sebenarnya aku tuh lebih bercerita gitu loh. Si ChatGPT ini nyeritain apa aja pengalaman aku. Jadi nggak kesannya aku tuh yang menjual gitu loh. Kayak this is my project, this is I've done, but ada orang ketiga gitu loh anggapannya yang nyeritain. Jadi kayak lebih agak soft selling sih menurut aku ya. Ini aku juga ada di review sama tim Purwadika dan they are very interested dan saying really good feedback kayak wah saya kalau jadi recruiter ini lumayan menarik sih karena ya just as simple as this concept gitu. Lebih ke ada storyline-nya dan story-nya itu juga nggak ribet-ribet banget sih gitu, harus ada ceritanya buat kayak lebih bercerita gitu karena menurut aku ya aku pun sebenarnya kemarin sempat kayak hiring gitu dan ngelihat beberapa portfolio itu mostly mereka cuma nampilin ya bagus-bagusnya aja kayak oke, good, cuma why should we hire you gitu, lebih ke biar lebih masuk aja gitu loh ke dalam portfolionya ini gitu. Buat yang mau lihat mana ya? Ini bisa aku copy sih. Kalau teman-teman mau lihat, aku salah pencet. Ini portfolio aku ini udah nggak diupdate. Ini terakhir aku update is Desember karena Desember itu waktu aku apply. So I'll copy here the portfolio. Wait, why cannot copy? Wait a minute. Why it's not working?
Oke. Here's my portfolio link. Oke, ini wow, udahlah, udah pertanyaan. Kak Widya, please jelasin gimana dengan AI tools. Nah, ini beda lagi nih. For AI, aku mostly pakai dua jenis AI. Ada ChatGPT, of course. ChatGPT is my best friend. Sama aku juga lagi seneng banget pakai DeepSeek ya. DeepSeek ini AI baru, cuma dia what I think it's better than ChatGPT. Dia itu bener-bener ada fitur deep think kan. Ya di ChatGPT ada namanya reasoning. Tapi deep think ini bener-bener dia tuh mikir gitu loh. Bener-bener berpikir nih. Bahkan kita diliatin dia tuh mikir kayak apa. Ini aku nanya dia pertanyaan matematika. Dia bener-bener mikir gitu loh. So kayak, oh, jadi kalau misalnya aku tuh kurang paham nih, kenapa dia ngasih reason yang ini, aku bisa baca deep think-nya dia. Dan di sini dia ngasih tahu dia berpikirnya berapa detik. Dan kalau semakin lama dia berpikir, berarti semakin lama dia menganalisis gitu. So, menurut aku pakai AI itu adalah kuncinya di prompting ya. Jadi kita nge-prompting ke dia nih kayak gimana. Karena menurut aku AI ini juga harus diajarin gitu. Nah, ini salah satu contoh prompting ya, teman-teman, yang aku pakai gitu. Panjang, emang panjang. Ini kayak esai, tapi hasilnya luar biasa banget. Bagus dan hampir sesuai lah dengan em, perkiraan aku. Ini bisa di capture ya. Mungkin kalau mau baca prompting aku tuh sebenarnya ada strukturnya, cuma nggak yang pakem banget gitu. Karena ya AI is very flexible. Jadi yang aku highlight di sini adalah pertama kita harus membuat si AI ini tuh dia punya sebuah role atau sebuah istilahnya sebuah apa ya position gitu loh. Dia tuh sebagai apa gitu. Misalnya kayak as a LinkedIn content creator for many global tech companies gitu misal. Terus setelah itu kita kasih tahu dia tuh nge-handle brand apa nih, produk Pickup SG itu misalnya. Terus goals kita apa? Ceritain dulu company-nya itu apa, kasih tahu company-nya itu misalnya kayak dia tuh tech company kah, dia tuh provide barang apa kah, jual apa kah, kayak gitu. Baru nanti kita buat buat dia suruh dia buat apa gitu. Jadi promptingnya itu tuh sebenarnya aku biasanya tuh di bawah, kayak suruhannya itu tuh di bawah kayak gitu. Gitu guys. Jadi prompting itu menurut aku penting banget. Aku belajar ini juga di Purwadika. Biasanya nanti diajarin cara-cara prompting itu sebenarnya banyak banget. Sama kalau nggak salah, aku udah lama sih. Dulu tuh sempat di-share gitu kayak PDF, kumpulan prompting itu dan yang buat struktur prompt itu adalah orang-orang yang pernah menang kompetisi prompting di Singapura. Cuma aku udah lama banget itu. Udah around November kalau nggak salah di-share itu bagus banget sih. Nanti kalau ketemu coba aku share ya. Gitu tentang AI. AI. Jadi menurut aku AI yang sekarang lagi ngetren banget itu adalah selain ChatGPT ada DeepSeek. DeepSeek ini aku pakai. Selain itu ada apa ya? Gemini, tapi Gemini kayak terlalu robot, masih terlalu robot menurut aku. Apa ya lagi ya? Mungkin itu aja sih. Aku mostly pakai dua itu aja. Gitu Kak Ulan. Next question dulu ya. Ceritain experience kerja remote-nya dong. Adakah challenge or penyesuaian yang worth to learn buat kita-kita yang pengen dapat remote job? Okay. Experience ya. Okay. So experience maybe I think I cannot share like a lot karena aku baru bulan kedua ya. Ya, let's say 2 bulan lah gitu kerja remote starting from February now almost at the end of the month of March, so 2 bulan. Experience yang aku rasain very good experience. Because yeah, first thing I don't even leave my room for like hours a day gitu, kayak bener-bener cuma di kamar doang. Kerjanya tuh dari kamar. Baru bangun langsung buka laptop gitu. Rasanya itu more freedom. Ya, freedom, kebebasan, flexibility udah pasti. Kadang kerja di dapur, kadang kerja di atas di mana, kerja di kafe gitu. Bahkan sempet kerja kalau lagi mepet banget kadang kerja di
rumah makan gitu kan tiba-tiba dimintain gitu biasa. Tapi itu kadang juga jadi bumerang buat kita karena kadang aku tuh juga lost kayak semangat gitu kayak aduh males nggak mood gitu. Itu challenge banget sih. Gimana caranya kita menemukan kembali eh, rutinitas gitu biar kayak ini tuh aku tuh bangun terus kayak kerja itu tuh semangatnya tuh harus sama terus tiap hari kayak gitu. Itu challenge-nya. Tapi overall karena aku tipenya yang nggak terlalu suka kayak monoton 9 to 5 going to office gitu. Karena aku udah sempat sebelumnya di agensi. Aku merasa remote working ini is very great experience. Kita kayak ya flexibility-nya itu sih aku suka. Challenge-nya itu tadi aku salah satunya adalah lebih ke manajemen apa ya, emosional ya. Kayak gimana sih caranya biar kita tuh tetap semangat gitu tiap hari. Meskipun kayak kok kerja di sebelahku dia ada kasur. Gimana caranya biar aku tuh tidak ke kasur terus gitu. Terus gimana caranya manajemen waktu juga karena even though ini remote, kadang aku tuh juga jadi kayak kepancing gitu ngambil project-project lain karena nggak cuma kerja remote-nya itu nggak cuma buat company yang di Hong Kong atau Singapura. Terus bagi waktu itu challenge banget. Penyesuaiannya itu, em, oh ini, kalau menurut aku ya, bedanya sama kerja onsite ya, sama kerja remote. You will have less friend I think ya itu kayak almost 90% gitu even kayak no matter kayak seberapa friendly kalian misalnya pas onsite tuh kalian punya banyak banget teman di sana sini teman banyak tapi kalau once kamu udah remote working you will have less friend kayak less frequent aja gitu lebih jarang aja gitu kalian in touch dengan teman-teman karena bener-bener waktunya tuh habis buat kerja gitu. Dan itu tuh juga jadi challenge karena nggak ada yang diandalin selain diri kita sendiri. Jadi apa-apa tuh harus dari diri kita sendiri gitu loh, inisiatif. Terus juga kadang misalnya kalau lagi capek ya kita nggak bisa bercanda sama temen. Makanya worth to have a pet ya. Mungkin kayak aku pelihara anjing juga. Jadi kalau bosan aku main sama dia kayak gitu. Jadi bener-bener rely on myself banget eh ini juga challenge ya karena kan kita jadi sosialisasinya tuh semua serba online ya jadi sama teman-teman yang lain tuh agak kurang mungkin nanti itu diatur challenge-nya diatur waktu biar bisa ketemu teman-teman juga kayak aku weekend Sabtu tuh pasti usahain banget kayak 2 jam 3 jam itu ketemu teman terus juga mungkin bersosialisasi dengan orang-orang sekitar sini juga kayak gitu challenge-nya di sana lebih ke lebih membiasakan diri untuk apa-apa tuh sendiri gitu loh. Kalau udah terbiasa mungkin nggak terlalu berpengaruh ya penyesuaiannya kayak gitu. Em, Apalagi beratnya yang challenge itu sih tadi waktu, kebiasaan, emosi, friendship, any kind of relationship mungkin ya. Terus juga habit ya. Kadang gimana ya, semenjak remote working, aku malah lebih sering makan. Jadi kayak gimana caranya kan kita kan bebas ya, nggak ada yang ngelarang mau makan sambil kerja, mau mau ngapain sambil kerja itu terserah. Karena aku kayak aduh, biar nggak ngantuk makan aja terus. Jadi kadang itu challenge juga ya menurut aku. Jadi gimana control yourself kayak gitu. Oke, itu Kak Rizky, semoga menjawab dan useful. Aku next dulu ya, karena oh my God, it's 38 minutes already. Kak, kalau jumlah project aduh, ketutup. Apa sih? Kak, kalau jumlah project belum 20 bisa Kak untuk apply remote? Bisa dong. Itu nggak ada standar ya. Harus 20 baru kamu, apa namanya, cek portfolio aku isinya 20 klien, kamu pikir minimal 20. Enggak dong. Bahkan aku nyantumin 20 karena kebetulan sebelumnya aku tuh kerja di agensi kan. Jadi kerjanya itu tiap bulan ada aja klien baru, which is nambah terus kan. Makanya aku bisa saya 20 itu pun aku nggak hitung semua, belum klien-klien yang di Purwadika itu kan kita handle project juga. Jadi apakah kalau belum 20 tuh nggak bisa play remote? Bisa. Itu nggak ada sebenarnya menurut aku bukan di quantity ya sebanyak apapun project kamu gitu. Tapi lebih ke quality gitu. Misalnya pun cuman punya satu klien tapi you grow that brand gitu. You grow that business. Itu menurut aku lebih worth it. Itu juga worth it ya.
Aku pun sebenarnya di portfolio aku tuh nggak semua ke 20-20-nya ya, ya kali lah itu berapa halaman bisa. Aku bahkan pilih project yang bagus-bagus banget, yang growth-nya bagus, juga case study-nya bagus juga, meskipun nggak dia kayak misalnya followersnya naik 10.000 nggak, tapi aku tuh berhasil mengembangkan misalnya ada sales kah kayak gitu, itu aku yang cantumin yang case study kayak gitu. Jadi yang belum 20 tuh nggak apa-apa banget. Du, mini, kalau menurut aku portfolio minimal dua sih, minimal dua. Dua project yang udah pernah dihandle. Kalau misalnya lebih dari itu, dipilih aja yang bagus-bagus. Menurut aku itu Kak Erwanto. Semoga menjawab ya. Sebentar, 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 sebentar. Sampai mana tadi ke scroll? Oke, ini aku stop screen dulu deh. Oke, nih, Kak, gimana kamu handle semua kerjaan karena ada di bidang yang berbeda-beda, apalagi ada freelance job juga. Oke, so it's about time management, right? So it's about time management. By the way, aku sekarang kerjanya masih sendiri ya. So everything I handle by myself. Itu pertama yang aku lakukan adalah I know my priority. Jadi aku set prioritasku tuh apa gitu. Aku juga set jam kerja. Even though remote, aku nggak mau kerja terlalu fleksibel. Aku juga pingin my work-life balance lah. Jadi aku nggak akan sentuh laptop sebelum paling pagi itu aku akan sentuh laptop adalah jam 8 pagi. Itu udah paling pagi ya. Mungkin kalau ada urgent banget, mungkin ya ada kayak campaign ternyata masih nyala atau gimana gitu, atau budget habis tiba-tiba aku harus top up dan segala macam. Baru aku mau di bawah jam 8 pagi. So jam 8 is the earliest time I open my laptop gitu. Terus em, aku tuh pakai namanya time blocking ya. Jadi misalnya aku tuh ngeset paling banyak kerja itu eh let's say ya 15 jam lah ya sehari ya. Sounds crazy. Ya. Tapi it's okay, I'm fine. Itu 15 jam lah gitu. So dari jam 8 pagi sampai jam let's say jam 11 malam gitu. Itu udah maksimum ya, maksimum waktu kerja. Dan itu aku bagi-bagi. Misalnya, kalau laptop jam 8 sampai jam 12 itu adalah pekerjaan prioritas aku adalah yang di Hong Kong. Ya, jadi other than that, ya, kecuali urgent banget ya, kayak tadi ada campaign masih hidup atau saldo habis, baru aku akan layani. Tapi kalau nggak terlalu urgent, pekerjaan yang lain yang kayak dari Singapura atau freelance itu akan aku lakukan setelah jam 12, which is after my lunch time. Setelah jam 12 itu aku baru akan kita pakai platform yang Slack ya. Aku baru bakal buka Slack-nya yang di Singapura, terus misalnya ada chat-chat dari apa brand-brand yang pingin aku handle kayak gitu, yang pingin pasang ads gitu sama aku. Itu baru aku akan reply di setelah jam 12 siang. Jadi time blocking itu kayak gitu. Jadi dari jam 12 sampai jam 1 kan lunch lah ya. Oke, sambil lalan, sambil balas chat, itu it's very okay for me, tergantung orangnya juga. Terus sampai jam 3, sampai jam 3 sore, baru aku akan back to my um, Hong Kong work gitu. Karena biasanya jam 3 itu ada meeting, atau jam 4 gitu. Karena yang Hong Kong itu, karena aku full time, jadi aku harus standby dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu. Aku harus standby. Maksudnya kalau ada urgent, I have to reply quickly gitu di antara jam itu. Tapi nggak terlalu sering sih ada urgent gitu. Nah, setelah dari jam 3 sampai jam 6, aku akan nyelesain semua pekerjaanku yang di Hong Kong. Setelah itu break ya, biasalah aku makan, kadang olahraga juga. Baru nanti jam 8 malam, paling lambat jam 8 malam, aku akan buka laptop lagi untuk mengerjakan misalnya ada yang pingin yaitu balas-balas chat, kadang juga ada yang endorse kayak gitu, baru aku ngerjain itu. Jadi bener-bener di apa ya, di blokin gitu waktunya, dan terbiasa untuk kayak ini nggak urgent, nggak usah dulu, oh ini urgent gitu, lebih ke kayak gitu, tahu prioritas sama ya itu time blocking sih menurut aku ya. Aku bukan tipe orang yang every day I wrote my to-do list, itu juga enggak. Aku nggak ngerasa to-do list itu very efektif buat aku ya. Tapi aku tetap menulis to-do list karena ya tim Hong Kong dan tim Singapura juga perlu kayak aku hari ini ngapain tuh, tetap cuma nulis doang sih sebenarnya. Karena kadang to-do list itu malah nge-trigger kayak aduh ini belum, itu belum gitu. Jadi lebih baik ke time blocking sih menurut aku ya.
Jadi kayak jam segini sampai jam segini ngapain, jam segini sampai jam segini ngapain gitu. Terus mungkin bertanya-tanya ya, pernah nggak sih Kak overwhelm? Pernah dong. Itu nggak mungkin ya, itu I handle like right now 5 brands ya. Itu alone dengan bidang yang beda-beda. Itu pasti pernah overwhelm. Cuma how to manage that? Pertama, I will let myself rest gitu. It's okay to take a break. Jadi kadang aku misal nih, even kayak ini waktunya aku ngerjain brand lain gitu. Misalnya kayak aku juga ngehandle lokal brand ya, fashion brand juga. Itu waktu aku ngerjain mereka. Tapi aku merasa aku tuh capek. Ya, it's okay. I will take a rest gitu. Aku kadang ngechat gitu. Sorry ya, aku lagi break nih gitu. It's very okay. Karena kalau maksain itu malah nggak maksimal. Kita istirahat enggak, kerjaan nggak bener. Ya udah mending ya udah aku tutup laptop, aku silent HP, aku matiin lampu, aku tidur. Nah, itu mungkin privilege dari work from home juga itu ya. Jadi kalau capek aku beneran take like 30 minutes nap. Nggak boleh ada yang ganggu, telepon aku nggak angkat. So, and then I wake up terus kayak mungkin buat matcha atau beli kopi gitu. Itu it's very nice gitu. Itu bakal aku wake up very fresh gitu. Itu sih sama aku juga rencana mau build tim karena ya merasa mungkin perlu asisten. Kayak gitu sih. And it's okay juga buat kayak somehow kayak menunda dikit tuh nggak apa-apa daripada kayak kita kejar-kejaran gitu tapi kayak not maksimal aku. It's a no for me. Gitu ya. Semua menjawab kata Syah. Oke, ini ada Kak Sidik bertanya. Mau tanya dong Kak, kalau role eh eh mau tanya dong Kak, kalau role di Digmar ada tuntutan kayak harus dapat GMF berapa gitu gak ya? What's GMF? It's my first time hearing GMF. Oh, gross merchandise value. E-commerce ya. Oh, GMF namanya ya. Oke, so GMF mungkin kayak ROAS gitu maksudnya ya. Atau total ad spend gitu ya. Di Lojima ada tuntutan ya. Kalau tuntutan sih, menurut aku bukan tuntutan ya. Kayak kamu harus sales of like 1,000 produk gitu. Kalau aku so far ya, itu nggak ada sampai tuntutan gitu. Tapi instead of saying tuntutan, aku adanya goals KPI. Jadi KPI itu ada, harus di set di awal. Misal kayak aku handle juga lokal brand, bukan lokal brand ya, lokal bisnis ya. Brandnya sih dia nggak terlalu branded. Dia bilang kayak dia jualan baju kan, baju cewek gitu. Aku mau ngiklan nih gitu, budget aku segini gitu. Kamu jadi aku tanya, kamu tuh punya KPI berapa, mau jualan berapa pieces bulan ini gitu. Aku mau dia tuh misalnya nggak tahu, berarti kita tentuin oh harus 1.000 pieces gitu. Kalau dari business ownernya nggak nentuin, ya udah kita coba tentuin sendiri. Karena kalau kita nggak punya goals, kita tuh nggak bisa ngukur at the end campaign kita tuh bagus atau enggak gitu. Tapi kalau tuntutan, mungkin di company lain ada ya, kayak semacam, kenapa sih kamu bulan ini belum target penjualan segini gitu? Mungkin ada ya. Tapi kalau so far di aku itu goalsnya masih sangat approachable karena kan goals itu ada smart ya, masih achievable banget. Dan buat kita para marketer kalau merasa kayak goals itu atau tuntutan itu tuh kayak nggak make sense gitu, kayak misalnya bulan ini kita dapat penjualan 10 juta tapi bulan depan kita diminta buat naikin jadi 100 juta, kan impossible ya. Jadi itu sebagai digital marketer harus pintar juga ngeset dari goals itu. Menurutku kayak gitu sih ya. Itu Kak Sidik, semoga menjawab pertanyaannya. Next ada direct message. Kak, kalau case tadi yang di bootcamp bisa kita masukin nggak ke portofolio? Bisa banget dong, Kak. Itulah tujuannya case study. Jadi case study di bootcamp itu memang sebenarnya specifically untuk orang-orang yang belum pernah sama sekali menyentuh dunia digital marketing ya. Jadi dibuatin case study itu bener-bener kayak project nyata, mulai dari sosmed, ads, um, apa lagi ya, SEO, itu didesain, nanti outputnya itu, ini aku tunjukin deh, adalah em, hasil dari em, kayak kita tuh beneran ngehandle brand gitu. Mana ya BC aku? BC, ya BC 4 mana nih? Oh ini BC 4. BC 4 nih contohnya nih.
itu benar-benar dibuat seakan-akan kita itu menghandle brand itu gitu. Jadi project ini itu harus bukan harus sih, memang kayak ini, emang ini di kita masukin. Karena memang em, apa namanya, tujuan kita bootcamp kan kita cari portfolio juga gitu. Kalau kalau menurut aku gitu sih ya. Jadi pada saat maksudnya nggak harus di Purwadika gitu. Misalnya kalian ikut bootcamp online gitu. Pada saat dikasih case study atau kesempatan untuk buat project, do it properly gitu. Do it with your heart, do it with your best gitu. Karena itu benar-benar kesempatan banget kita belajar, kita showcase skill kita tuh seberapa gitu. Meskipun ya kalau di Purwadika sih jujur standarnya udah tinggi banget ya. Itu kita minimal dapat nilai berapa ya? 80 kalau nggak salah. Jadi ya benar-benar harus all out kalau setiap BC gitu, setiap setiap exam gitu. Nah, kalau bootcamp lain aku jujur kurang tahu ya. Tapi benar-benar harus all out banget dan ini kesempatan yang bagus. Jadi kalau ada project di bootcamp, please, itu benar-benar aset yang bagus banget buat BC, buat portfolio kita. Tetetetetetet. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak Ulan, Kak, bagaimana cara membuat campaign untuk pemula? Wah, ini satu pertanyaan, jawabannya adalah 1 bulan aku belajar di Purwadika. Jadi gimana cara buat campaign? Pertama, kamu harus tentukan dulu objektif campaign kamu itu apa. Jadi eh, tujuan kamu campaign itu apa? Sebenarnya campaign itu apa sih gitu? Apa sih sebenarnya campaign itu? Apa sih bedanya sama kayak konten itu beda? Itu campaign nggak gitu? Jadi kalau menurut aku ya, bedanya campaign sama konten, campaign itu goalnya tuh sangat jelas ya. Entah kita mau buat campaign biar video video kita banyak nonton, itu video views untuk campaign, engagement biar orang lebih banyak follow, lebih banyak ngeklik. Atau kita spesifik kita buat campaign biar orang beli. Itu campaignnya tuh udah bener-bener spesifik banget goalsnya gitu. Jadi kita pertama harus tentuin dulu apakah kita mau jualan langsung, apakah kita mau cuma awareness aja, apa kita mau cuma orang-orang biar ngefollow aja kayak gitu. Setelah di set nih goalsnya, objektifnya, baru nih tentuin gimana nih caranya nih. Apakah dengan sama KOL kah, kerja sama KOL kah, pakai ads kah, atau giveaway kah, atau pakai apa ya, apa lagi ya, atau pakai promosinya itu pakai em, ya itu termasuk ads sih, mungkin paid ads kah, KOL kah, atau giveaway kah, kayak gitu. Ditentuin gimana caranya kita achieve itu. Tuh. Pertama lah objektif ya. Untuk pemula, pemula itu udah pemula banget sih. Even kayak nggak tahu apa-apa pasti kita harus set dulu goalnya. Jangan kayak kita membuat campaign, ayo kita buat konten seperti ini trending nih, ayo kita buat campaign seperti ini. Tapi nggak tahu what's the result of your campaign gitu. Apakah follow kah? Apakah hanya video view kah? Apakah itu berbayar kah? Atau organik kah? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Erwanto. Kak, freelance-nya pakai platform nggak apa hanya dari TikTok dan IG pribadi, Kak? Sorry, mungkin ini maksudnya dapat freelance itu di mana, dari mana gitu ya, mungkin ya. Kalau aku sendiri jujur, em, aku awalnya sih nggak berniat freelance gitu ya, karena kayak 2 job is very enough for me gitu, handling 2 companies gitu. Sebenarnya ini tuh karena dari background aku ya. Sebelumnya itu aku udah sempat join agency dan mungkin ada beberapa klien aku tuh yang sebelumnya kenal gitu. Jadi sempat di approach approach lagi sama mereka, mau nggak bantuin ads gitu. Ya aku nggak langsung terima. Terus juga di sekeliling aku nih sebenarnya kayak ada saudara, ada teman itu tuh ada yang memang dia tuh punya bisnis gitu. Jadi banyak let's say like my circle itu mostly business owner, bukan mostly ya. Ya quite a lot business owners lah. Tapi mereka tuh juga kelemahannya adalah mereka they don't really know how to market their product gitu. Marketing mereka adalah only organic. So di sini aku baru punya acquisition, maksudnya baru dapetin skill baru, which is paid ads. Itu ya coba mereka minta tolong aku gitu, kayak aku punya bisnis nih, bantu dong adsin. Ayo pasangin dong aku adsnya, aku kemarin gagal loh adsnya, tolong dong kamu analisis dan segala macam. Jadi peluang itu jujur seiring berjalannya waktu tuh datang dari orang-orang sekitar
gitu. Dari IG juga ada sempat beberapa yang DM, cuma ya karena capacity ya nggak mungkin aku terima semua gitu. Jadi IG TikTok sih, TikTok juga lumayan rame aku karena di TikTok aku lumayan cepet juga growth-nya. Jadi buat teman-teman nih yang mau cari freelancer, menurut aku ini kaitannya sama personal branding juga. Kalau teman-teman sering konten, mungkin suka konten di IG, di TikTok, coba nanti mungkin bakal di approach juga lewat platform karena kuncinya adalah teman-teman harus ngasih tahu kalau ada diri kalian yang punya skill ini gitu loh. Kayak let them know that you are exist gitu. Gimana ya bilangnya? Kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi other than that, platform yang aku tahu buat freelance itu ada kayak Fastwork, Upwork yang kayak gitu, apa Fiverr. Cuma aku nggak terlalu banyak main di sana karena itu persaingannya gede banget. Dan aku juga so far udah lumayan banyak, sorry bukan lumayan banyak ya, maksudnya udah ada beberapa project yang harus dihandle. So yeah, that's it. Aku so far cuman dari lingkungan sekitar sama beberapa dari sosmed. Nah, 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 nah. Nah, Kak Tasya nih bertanya lagi nih. Kakak belajar dalam ads-nya sebelum ikut Purwadika belajar di mana? Nah, fun fact, aku belajar ads itu pertama kali di Purwadika. Which is, aku masuk Purwadika itu cuma bermodalkan, istilahnya dari beberapa skill digital marketing itu, aku cuma bisa sosmed nih. Cuma bisa ngonten, cuma bisa konten pilar, cuma bisa nge-reach KOL, kayak gitu. Tapi kalau ads itu beneran aku belajar banget from zero di Purwadika gitu. Ini kok jadi kayak kesannya promosi Purwadika terus ya. Tapi emang bener, tapi serius, aku belajar ads itu bener dari Purwadika. Bahkan belajar ads itu bener-bener jadi my main goal waktu masuk Purwadika. Even though aku belajar SEO juga dan ternyata itu seru juga. Aku juga tertarik banget sama SEO. Cuma sekarang mungkin demand-nya di aku belum terlalu tinggi. Terus di Purwadika aku belajar ads dari zero banget. Dari nyeting ya, cara buat add account, terus kayak familiar dengan tools-toolsnya buat audience, bahkan cara nyambungin kartu kredit ke apa namanya ke add account itu aku belajar semua tuh di Purwadika, guys. Jadi it's okay banget kalau misalnya yang berencana masuk Purwadika terus mas skill nggak punya skill justru di sana waktunya kalian belajar gitu nggak apa-apa banget it's very okay. Jadi untuk ads aku sebelum Purwadika aku nggak belajar di mana-mana, aku juga nggak ada ikut bootcamp apa-apa sebelum itu. Paling yang bisa teman-teman lakuin adalah lewat YouTube karena di YouTube itu banyak banget sih tutorialnya. Cuma the thing that I like from Purwadika, maksudnya kayak plus point kalau kalian ikut bootcamp ya, mungkin nggak harus Purwadika, itu adalah teman-teman tuh belajarnya lebih terstruktur. Jadi step by step gitu loh, step by step. Jadi kayak step one belajar buat ad account, step two belajar buat campaign, buat ad set, step tiga belajar buat media plan gitu kayak misalnya kayak gitu. Kalau YouTube jujur banyak materinya tuh banyak banget. Cuma ya we never know kayak step by stepnya itu gimana gitu. Gitu Kak. Jadi kalau sebelum Purwadika jujur aku kurang tahu ya bootcamp gitu yang bagus. Kak Erwanto nih. Soalnya takut Kak ntar dikira fake project. Loh, why not? Tahu nggak? Aku tuh dulu sempat apply sebelum masuk agensi. Aku kan internship ya. Tapi I think kayak project internshipku ini kurang gitu. I make my fake project and that's really okay. Tapi itu tuh dalam beberapa case role aja ya. Misalnya kayak copywriting, SEO, content writing itu it's very okay loh untuk projectnya yang let's say fake gitu. Karena bahkan ada web namanya kalau nggak salah namanya fake project. Itu tuh biasanya kayak para mahasiswa tuh coba buat project dari sana. Bahkan kemarin itu aku sempat nemu di IG ya, tapi dia tuh kayak foreigner. Dia tuh bahkan nyuruh si ChatGPT itu sebagai recruiter buat dia itu ngasih project ke kita. Terus kita kerjain. Itu tuh menurut aku udah keren juga loh. And that's very okay. Tapi kalau fake project kayak ads, ya kita harus keluarin uang. Masalahnya gitu. I think kalau misalnya memang belum ada project yang, I mean, real gitu, with real budget, real client, it's very okay, I think. Karena kan yang penting adalah result gitu.
Mungkin yang kurangnya adalah belum nggak ada yang ngecek aja gitu. Itu sih menurut aku. Oke, question. Kalau latihan ads-nya harus berbayar ya, Kak? Latihan ads mungkin lebih ke belajar ads-nya ya. Kayak yang aku mention tadi, kalau buat belajar tuh sebenarnya resource-nya banyak banget ya. Sumbernya tuh banyak banget, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau gratis ya kita nggak perlu keluarin uang, bisa belajar kapan aja. Cuma kelemahannya adalah kadang kita tuh bingung sendiri karena ya ini belajarnya dari mana, abis ini mana, nggak ada yang ngasih tahu mana yang benar mana yang salah gitu kan. Kalau yang berbayar kayak contohnya bootcamp kah atau beli kelas-kelas online kah kayak gitu, ya bagusnya adalah mereka udah terstruktur dan mungkin mereka ada lecture-nya juga, ada pengajarnya juga, jadi enak gitu ngobrol ngobrol kita susahnya ini belum ngertinya ini kayak gitu. So tergantung sih teman-teman pilih yang mana. Tapi kalau menurut aku ya, menurut aku, me personally, kalau memang mau belajar serius gitu dan ada budgetnya, invest lah gitu. Invest like around something rupiah gitu. Eh, at least kita tahu foundationnya. Nanti kalau udah tahu ya tinggal, bukan tinggal sih, gimana, bisa dicoba sendiri, latihannya tuh sendiri gitu loh. Apalagi nanti langsung dapat kerja, diaplikasikannya itu di kerjaan gitu. Seiring berjalannya waktu, step by step. Gitu. Oke, apa sih questionnya? Are you guys bored? Oh, ini ada lagi nih. Boleh gak sih Kak bikin-bikin content writing atau copywriting itu pakai AI? Why not? Menurut aku boleh banget dong. Bahkan aku sendiri, I think skillnya AI itu is better than me. Cuma tergantung gimana kita ngasih prompt-nya gitu loh ke AI itu. eh Boleh banget, tapi please do not just like copy gitu loh. Even though kayak, oh, udah bagus banget nih, copy aja deh. Hmm, kalau aku dulu diajarin, kasih prompt, result, elaborate gitu. Jadi kayak, apa nih yang kurang? Kita tambah-tambahin lagi. Karena yang ngerti konsep itu kan kita. Gitu. Kalau zero banget terus tiba-tiba nanya ChatGPT kayak, ya udah pasti kita pakai yang itu aja, tinggal kopas. Gitu. Ingat ya, AI itu menurut aku perannya tuh nggak lebih dari 30% ya untuk menghasilkan suatu karya gitu. Kalau mau karya kita tuh bener-bener kayak very powerful, itu please AI is all not more than 30% right now gitu. Jangan sampai kayak AI itu 80% gitu. Menyedihkan. It's not your work gitu. They better pay AI. Gitu. Kak, gimana belajar bahasa Inggrisnya bisa lancar? Eh, Sejujurnya ini agak privilege ya. Karena aku dulu sekolahnya atau kuliahnya itu sastra Inggris atau English Literature. Dan sebelum itu juga SMA dapat belajar bahasa Inggris. Kayaknya semua dapat belajar bahasa Inggris sih. Gitu. Kalau background ya, dari background sih aku memang backgroundnya adalah English Literature. Jadi ya kita belajarnya English full. No Indonesian, this is just English gitu. Jadi latihannya di sana waktu kuliah 4 tahun. Sama emang interest sih. Aku kalau dari bahasa ya, bahasa kan banyak ya. Ada Japanese, Korean, French gitu. Aku emang interestnya English tuh. Kalau ada pelajaran bahasa Inggris, emang suka gitu. Pertama dari suka. Bisa karena suka. Itu quotes-nya lumayan powerful. Suka English, terus juga kalau belajar, selain emang sekolah ya, itu aku mostly dari movie. Jadi dari film. Film lagu. Laguku tuh English semua. Playlistku tuh mostly English, English, K-pop. Indonesia nggak ada loh playlist Indonesian gitu. Ada sih, aku dengerin satu band tapi Gen Z. Aku nggak terlalu dengerin lagu Indo guys. Gitu. Dan lagu, movie itu powerful buat aku karena kan easy listening ya. Lagu-lagunya tuh kayak yang penting kita hafal liriknya. Kalau nggak tahu cari artinya, baca-baca terjemahannya. Terus udah deh dapat kosakata baru gitu. Tapi kalau memang mau lancar banget ya les. Tapi aku nggak pernah les sih juga. Yang penting sama ini berani ngomong ya. Aku kadang kayak
udah kayak biasa aja gitu, kayak apa sih so English, so English kamu, so banget kamu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja gitu. Lah, orang aku bisa bahasa Inggris, aku pengen pakai bahasa Inggris terus pede gitu. Kadang kayak ngomong sama, dulu ya, maksudnya case-nya dulu ya, ngomong sama orang tua tuh kadang kayak pakai please, kayak thank you, kayak gitu-gitu ya, sekedar kayak gitu, kayak thank you ya gitu, excuse me ya, kayak gitu. Mulai-mulai kayak gitu sih, biasain ngomong. Cuman sekarang mungkin udah maklum ya, karena kan aku kerjanya juga sama foreigner ya, everyday gitu aku pakai English, dan English is my second language. Jadi iklan kayak gitu ya. Practice makes perfect. Dulu aku juga sempat ngajar bahasa Inggris kok, cuma ya aku nggak mungkin sekarang. Movie and song is very powerful. Wait. Mana nih? Duh, ke scroll. Nih. Kak, proses kamu memutuskan untuk ikut ke Purwadika itu gimana? Dan ini biayanya gak sedikit kan? Gimana kamu proses kamu akhirnya memutuskan buat yakin gitu? Hehe, maaf banyak nanya. Papa, lebih baik kamu bertanya di sini daripada kamu bertanya di DM aku. Itu tidak akan aku balas. Jadi, alasan aku ikut Purwadika dan meyakinkan diri itu adalah, the first thing adalah I set a very very clear goals at the beginning ya, even before, sebelum aku mutusin buat masuk Purwadika, I set a very clear goals ya. Pertama adalah I want to, aku mau punya skill baru. Udah, goalsnya itu. That's my goal. Jadi gimana caranya aku tuh mendapat skill baru itu. Dan skillnya aku udah spesifik ya. Aku pengen belajar digital marketing. Terus why Purwadika gitu. Kenapa sih Padahal kan sebenarnya waktu itu aku posisi udah kerja. Udah settle lah gitu. 9 to 5. Terus belajar juga bisa dari YouTube. Bahkan belajar online gitu. Ini aku tuh dulu sempat kayak dengerin podcast gitu. Kalau nggak salah judulnya Design Thinking ya. Jadi gimana kita tuh kayak mengkategorikan suatu waktu buat otak kita tuh fokus di itu aja gitu. Jadi aku tuh nerapin itu dengan cara kalau misalnya di fase ini, misalnya di dalam 1 tahun di fase bulan 1 sampai bulan 3 itu aku kerja, aku harus fokus kerja. Aku nggak akan menambah ilmu ke otakku ini gitu. Jadi aku cuma fokus kerja kerja kerja. Tapi once aku pengen belajar, aku harus stop pekerjaan itu karena aku ngikutin si design thinking ini gitu. Jadi aku ya udah, karena aku mau belajar, aku mau stop kerja, aku mau fokus belajar sekalian nih belajar, ya udah sekalian yang bagus, yang lengkap, yang apa nih, aduh Purwadika harusnya endorse aku nih. Pokoknya sekalian gitu, waktuku tuh dipakai belajar, udah. Aku nggak mau bekerja dulu. I will take a break from working. Gitu. Nah, kenapa membuat aku yakin Purwadika? Aduh, testimoni lagi. Yang buat aku yakin apa ya? Sebenarnya lebih ke, karena pertama tuh ada pilihan offline ya. Karena online it's very impossible buat belajar. Lebih baik aku kerja online daripada belajar online. Gitu. Jadi, oke, aku nggak mau online, aku mau offline. Dan waktu itu ada beberapa pilihan juga. Di Bali sempat ada course juga. Terus kayak ya udah Purwadika aja deh gitu. Sekalian waktu itu di Jogja, jadi ya pingin ngerasain merantau juga beberapa bulan, 4 bulan gitu di Jogja. Banyak sih kayak pertimbangannya, kayak ada udah kenal beberapa alumni juga, testimoninya juga, terus lihat project-projectnya juga, opportunity-nya juga dari Purwadika, kayak ada karir job connector gitu. Itu sih yang bikin yakin. Nah, masalah budget ya, I know it's not cheap, it's really not cheap. It's like 20 million something, it's 2 digit. Dan di video aku di IG bahkan aku mention kayak aku habisin hampir seluruh gajiku, maksudnya gaji dari tabungan dari gaji gitu ya. Itu untuk masuk Purwadika gitu. Itu uh, back again ya ke mindset. Tergantung orang juga. Kalau emang kita mindsetnya mau invest gitu, kayak investment buat pendidikan gitu, menurut aku the amount itu menurut aku so far masih worth it ya, gitu. Karena ya ilmu kan nggak ada harganya gitu. Nanti yang penting nanti setelah lulus gimana caranya biar cepat balik modal. Kayak aku sekarang.
I take like multiple jobs to make sure that itu balik modal gitu. Bahkan ya di Purwadika tuh ditanamin kok sama lecturenya buat kayak mindset gimana nih caranya biar teman-teman tuh juga berpenghasilan gitu loh di kelas. Jadi selama di kelas tuh dulu juga aku jualan e-book, aku sempet buka kelas juga. Aku belum lulus aku udah buka kelas karena aku pingin cepat balik modal kayak gitu. Menurut aku kayak money itu pasti akan datang kayak seiring berjalannya waktu bakal datang, bakal opportunity-nya tuh akan ada as long as kita tuh konsisten terus kayak percaya aja gitu set a clear goals. Kayak aku goalsnya adalah pingin dapat skill baru terus aku invest dan sekarang aku udah dapat skill barunya itu gimana caranya skill baru itu aku pakai buat balikin modal aku yang udah aku pakai buat Purwadika gitu. Mungkin itu sih ya, lebih ke mindset. It's not like kind of motivational thing, lebih ke gimana aku me, apa ya, memandang, menghabiskan uang, bukan menghabiskan, mengeluarkan uang 20 juta something itu untuk belajar gitu. Itu aja sih. Akhirnya ya udahlah, orang tua juga setuju kayak, oke, I will take a break from my career. I will spend this month. Orang tua setuju dan goals aku jelas. Aku juga waktu di bootcamp tuh juga set a clear goals. Aku pokoknya pas lulus tuh harus langsung kerja gitu. Ya itu pokoknya set a very clear goals gitu. Consistency is the key. Oke. Oke, kalau ini question yang kedua, kedua ini udah keberapa? Untuk sosmed spesialis demand-nya sekarang gimana ya Kak? Masih banyak kah? Masih ya. Sosmed spesialis itu menurut aku, even though apa ya sekarang ada AI menurutku sosmed itu masih sulit ya tergantikan karena kita tuh harus menyesuaikan karena sosmed itu selain skillnya yang creativity itu taste ya atau selera dari brand karena kan menyesuaikan branding gitu dan yang aku pikir adalah social media itu akan berkembang dan will never stop ya kita nggak pernah tahu in next year 2026 itu ada platform apa. Bahkan dulu kita bahkan 2000 berapa gitu. Kita belum kenal TikTok kan. Sekarang TikTok udah sebesar ini. Udah ada TikTok spesialis. TikTok sosial media kan. Mungkin di tahun depan ada platform namanya apa? Velocity. Velocity app. Mungkin. Nanti ada Velocity specialist. Kita nggak pernah tahu. Jadi menurut aku demand of social media specialist itu it's still very very high. Even right now me, aku tuh pingin cari social media spesialis untuk beberapa brand yang aku handle ads-nya karena mereka ya sosmed mungkin agak sedikit terhambat gitu. So buat kalian yang mau berkarir di dunia sosmed, tetap semangat. Tapi yang penting gini sih, update ya skillnya tuh harus update. Kak, apa nih? Kak, jangan lupa infoin ya kalau jadi untuk build team pengen join. Oke, you got a free pass to my open recruitment. Kayaknya besok aku bakal post kayak my job posting. Tapi aku lebih ke hiring for content creator, for like assistant gitu kayak aku bilang tadi. I need an assistant for my content creation. Oh my God, my internet is not stable. Okay, hope it's okay. Mhm. Jadi nanti besok stay tune in my IG. Kalau kalian merasa kayak you fit the role, please send your CV, your portal, your LinkedIn, and everything that can convince me to hire you. Let's build a team, guys. Let's build a team. Strong team. Oke, BTW, gimana ya? Kalau kalian kurang ngerti, aku ngomong bahasa Inggris, tolong kalian di chat aja guys ya. Translate gitu. Translate dong. Karena kadang aku tuh susah switch between English and Indonesian. Kak, Widya buka private course gak? Hehe. Sebenarnya aku pingin tahu buka course kayak apa ya? Kayak banyak sih jujur banyak yang request kayak Kak kamu ngajar nggak? Aku tuh actually I quite passionate ya untuk mengajar gitu. Cuman ya back again my time I think aku harus punya stable like team to assist dulu ya to finally open a course. Tapi kalau untuk yang berbincang-bincang yang yapping session like this itu it's very okay. Kalian bisa book a slot
For me, oh iya, ini sekarang aku infoin ya. Jadi kemarin itu lucu banget nih di TikTok. Di TikTok itu ada dia tuh ikut omakase juga kan. Omakase berapa gitu. Nggak tahu ya sekarang di sini atau nggak. Aku lupa namanya. Jadi dia bilang, Kak, aku jujur seneng banget nih ikut omakase gitu. Kayak apa namanya, knowledge aku tuh bertambah gitu. Boleh nggak sih Kak, aku omakase private, private gitu sama aku ngobrol gitu kan. One on one session gitu. Nanti aku bayar deh Kak gitu. Terus aku pikiran, boleh juga sih gitu, nggak apa-apa gitu. Cuma aku kayak nggak tahu harus rate berapa karena nggak aku tidak mengajar gitu. Like this, aku cuma sharing like what I have experienced to you. Jadi aku nggak tahu rate-nya itu tuh berapa gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau omakase private, oke lah, seikhlasnya. Tapi jangan 20.000. Ini zoomnya aja berapa? Ini zoomnya aja berapa? Berapa ratus ribu gitu. Oke, nanti aku akan infoin kalau misalnya kalian mau omakase. Aku sih kepikirannya kalau kalian mau omakase private, mungkin aku price around like 200 or 300 for one session. Tapi itu udah include kayak ebook aku sama aku rencana buat template CV. Hmm, aku rencana buat template CV. Jadi kalian bayar mungkin antara 300 or something gitu. Terus nanti kalian dapat nggak cuma dapat ini apa namanya ngobrol yapping session, cuma ada e-booknya juga. BTW aku ada e-book ya, e-book social media specialist in 10 pages ya. Aku udah lupa itu aku jual waktu bootcamp. Masih masih ada kayaknya sih sekarang. Itu linknya, wait, di mana ya? Kalian kayaknya harus ke TikTok aku deh. Di sana aku linknya. Atau aku paste di sini boleh. Aku juga udah lupa aku jualnya berapa. Nanti kalau misalnya kalian join Omakase, kalian bakal dapat ini juga udah include gitu. Itu bentar ya sambil loading. Hmm. Itu job desk-nya ngapain aja Kak as assistant content creator ya. Jadi so for the job description is handling the all content creation process. Ini fully remote ya, karena ya aku aja remote, ngapain aku nyari tim yang harus on-site gitu kan. Ini fully remote, jadi nanti kalian akan menghandle pertama bagian LinkedIn ya. Jadi LinkedIn company itu aku juga bagian content creation di sana, sama social media juga kayak IG, Instagram lebih ke ya buat konten lah seminggu sehari sehari satu gitu. Itu biasanya aku schedulein kadang seminggu 2 minggu udah selesai gitu kan. Sebenarnya jobnya is very easy kalau kalian udah pernah jadi content creator ya pasti itu lebih easy. Cuma aku nggak masalah sih tentang pengalaman ya. Yang penting lebih ke taste ya. Kita sama-sama punya taste yang sama gitu. Maksudnya in terms of aesthetic and stuff. Menghandle itu LinkedIn, IG. Ya, itu aja sih kontennya. Nanti brandnya apa? Aku ada 2. Ini link ebook aku. Kalau kalian mau beli boleh. Tidak dipaksa. In case you're interested. Berapa ya harganya? Berapa sih? Oh, 120 ribu. Okay, no problem at all. How much do I have right now? Oke. Kak, grup Omakase buat grup diskusi. Nah, dulu tuh udah ada, guys. Cuma aku close karena aku nggak aktif. Oh, kayaknya kalau mau diskusi tuh, ini tuh kayak best itu tempat. Kalau diskusi di sini ya. Karena tidak semua aku bisa tanggapi gitu. Aku punya banyak grup. Better langsung nih, kita Omakase, kalian simpen dah tuh pertanyaan-pertanyaan, kalian tanyain dah sekarang. Nah, ini Zoom-nya unlimited kok. Cuma nih recordingnya aja bakal lama nih, aku nge-exportnya. Sorry banget kalau grup aku masih belum bisa discuss, I mean build the group karena aku responsibility-nya tuh gede banget buat ngaktifin grup itu. Kecuali kalau kamu mau jadi admin ya, gitu. So kalau mau ada apa-apa, just save and aku bakal usahain lebih sering omakase ya. Kak, thanks untuk ilmunya akan join lagi nanti. Sama-sama. Thanks juga sudah join. I hope what I share is useful. Apa nama TikToknya Kak? Sama kayak username aku. Wait, I'll copy to you my TikTok. Berarti kalian semua mostly dari IG ya?
My TikTok. My TikTok. I'm mostly more active in TikTok. Itu. Berapa kak harga untuk e-booknya mau dong kak? Ini tadi berapa harganya 120.000. Ya, itu 10 pages. Should I discount? Is this one is discounted actually. BTW, hmm, mungkin sedikit promosi ya. Ini materi e-booknya itu aku rangkum pengalaman aku 1 tahun di agensi sama materi dari Purwadika. Nah, 120.000 itu bootcamp 20 juta loh. Aku kasih 120.000. Kurang worth it apa? Tapi tidak dipaksa. Kalau merasa kalian perlu, just get it or not. Kalau kalian mau bundling nih, misalnya kalian mau one on one session, mau bahas sedikit nih tentang isi e-booknya sambil omakase gini, private, taruh berdua, bisa juga. I think berapa ya? Mungkin kayak 300.000 ya. Include omakase 1,5 jam, e-book, sama nanti aku ada template CV. Template CV ini aku bagus banget. Aku dapat dari Purwadika. Cuma aku nggak pakai karena aku udah keterima kerja. Gitu, Bu. Nanti kalau kalian mau, boleh. Chat aku by IG ya. IG DM aja. Aku aktifnya lebih di DM. Bentar aku menendang anjingku. Mau kak gimana cara belinya? How to buy my ebook is to click this, click the link ya. Wait. Aku share deh. Ini tutorial berbelanja. Ya. Hehe. Thank you. Command V. Wait, I share to you. Nah, jadi nanti kalian buka di HP kan seperti ini kan. Nah, you click this one, ebook. Ini kalau kalian mau connect di LinkedIn, di sini boleh, my LinkedIn. Ini aku juga ada free content calendar and editorial plan template nih, buat yang sosmed-sosmed nih, gratis. Silahkan di-download dan di-duplicate. Nah, terus ini, wah lagi 11 live. Ini kalian tinggal klik buy now. Terus, nggak ada voucher ya. Harusnya aku buat voucher ya. Tapi buat voucher agak lama sih. Ini kalian buy now aja. Nanti kalian isi email, nama, sama nomor HP, sama kalian tahu ebook ini dari mana. Misalnya kalian dari follow aku di IG, terus nanti kalian tinggal bayar deh, terus 20.000. Ini bayarnya bisa pakai BCA, Kiris, GoPay, or something lagi, Shopee Pay mungkin ya, aku juga udah lupa. Gitu, sama kayak check out di Shopee. Itu guys, very easy. Ini jual digital, apa, digital book ini lumayan banget sih. Gitu. Wow, udah malam ya? Sudah, apakah kalian mau end? Tetetetete. Kak, template CV-nya dijual nggak? Jual. Harganya itu 300 ya. Karena dari Purwadika. Template CV, bentar ya. Aku soalnya harus perbaiki dulu template CV-nya. Nanti I'll share to you. Wah, banyak sekali tugasku. Apa tadi ya? Let me see. Template CV. And then omakase. Private. Harusnya sih paid ya, karena yang beli omakase baru dapat template CV. Sometimes my business mind is working. Question. Kak, device yang dipakai mostly laptop apa iPad? I use laptop. I'm not iPad user karena menurut aku interested sih buat iPad. Cuma considering kenapa nggak pakai iPad karena pertama itu layarnya agak kecil kan. Dan aku bahkan pakai extended monitor lagi di sini nggak kelihatan ya. Aku bahkan nambah layar lagi karena saat kerja di laptop itu jujur lama. Harus bolak-balik. Dashboard aja aku bisa buka berapa itu? Dashboard Meta Ads, belum dashboard TikTok Ads, belum lagi social media dan segala macam. Jadi laptop is my best friend, my main tools ya, alat tempur utama adalah laptop. Laptopnya apa? Ini juga banyak banget nanya di IG ya, sama di TikTok. I use MacBook Pro M1 yang 2020. Udah seri lama ini guys, seri lama. Tapi masih worth it banget. MacBook Pro tahun 2020. Terus aku juga pakai
monitor ini dari MSI. Aku baru beli belum seminggu, seminggu ya, seminggu around seminggu lah. MSI yang apa ya namanya? Pro M lah. Ya monitor ya banyak lah yang bagus di sana, tergantung budget gitu. Terus apa lagi ya? Aku pakai iPhone, sudah pasti. Terus aku pakai speaker juga. Ini juga nih, ini. Nah ini my best friend juga nih. Kalau kerja di cafe. Udah itu aja sih device aku. Tergantung preference ya. Kalau pakai iPad senengnya ya di mana-mana bisa buka iPad gitu. Cuma aku kurang sih. Nggak tahu ya. Kak, kalau template social media report jual nggak? Report, I think report nggak ada sih aku. Karena report itu lebih ke aset perusahaan. Nah ya. Soalnya aku dulu waktu tiap company itu beda-beda reportnya. Mungkin aku bisa buatin ya. Wait, let me check. Karena weekend ini, jadi 2 hari lagi tuh nyepi kan. Di Bali tuh nyepi, jadi nggak kemana-mana, libur semua libur. Tapi nyepi tuh nggak boleh kerja. Aku berencana membuat itu di hari itu, tergantung ya sosmed. Nanti kalau udah ada aku kabarin. Kalau nggak DM aja kayak kak mana nih? Kak mana nih report report template-nya gitu. Boleh. Oke, all done questions. Aku belum merekam video apa-apa dari tadi buat story. Please kalian buat story dong, tag aku. Kalau kalian buat story tag aku please. Supaya aku bisa repost and make it to my highlight. Oke? Oke, it's been like 1.5 hour already. Belum sih. Halo Kak, Halo, boleh tanya nggak nih? boleh dong. Oke, sebenarnya kenalin nggak, nama aku Alwi. Eh, aku tertarik banget sama digital marketing, Mhm, sosial media juga sih sebenarnya. mhm, Cuman masih penasaran nih sama Kak Widya, kenapa tertarik sama advertising kan? Kalau misalnya digital marketing itu sebenarnya kan ada beberapa bagian gitu ya, yang kayak tadi udah dimention sama Kak Widya, kayak apa namanya? SEO, sosial media, terus sama advertising. mhm, Kalau sosial media sebelumnya juga karena udah berpengalaman di situ kan, jadi nggak ke situ lagi. Jadi sekarang advertising gitu. mhm. Kenapa nggak ke SEO gitu Kak? Kenapa lebih tertarik ke advertising? Good question, very good question. Oke, jadi why advertising gitu? Pertama memang kalau real ceritanya adalah case-nya waktu di agensi memang advertising, I mean SEO ada SEM juga kan. Advertising di PPC atau Meta dan TikTok itu lebih high demand gitu. Jadi brand-brand tuh kayak apa-apa tuh ngiklan di IG, di TikTok gitu kan. Jadi aku mikir kayak, wah ini demandnya lebih tinggi. Pertama demand ya. Terus yang kedua, emang keperluan dari setiap company, bahkan dari beberapa company yang aku sempat kerja, belum banyak company yang benar-benar utilize SEO, kecuali mereka benar-benar kayak apa ya? Mereka benar-benar kayak udah aware banget dan merasa market mereka tuh ada di sana gitu. Atau bisnis ya, nggak harus company. Jadi menurut aku pertama dari demand, aku ngikutin demand karena lebih banyak yang perlu SEO, sorry, lebih banyak yang perlu Meta Ads, TikTok Ads. Kalau SEO nggak terlalu banyak, cuma bukan berarti nggak ada dan bukan berarti aku nggak mau. Aku mau bahkan dulu sempet waktu sama lecture tuh aku pengen specialize di SEM, tapi ternyata pas dapat kerja aku lebih ke full stack gitu. Ada advertisingnya itu lebih ke meta. Jadi ya udah, mungkin belum sekarang karena menurut aku advertising itu harus ada specialize-nya juga bagusnya. Jadi kayak misalnya specialize di Meta ya udah kita fokus Meta dulu, Meta sama TikTok mungkin. Baru nanti setelah settle baru nanti ngambil yang lain karena SEM sama Meta itu beda banget. Beda banget. TikTok sama Meta oke lah, masih mirip-mirip. Kalau SEM, wah, udah itu udah dunia lain. Jadi kayak harus kalau mau nekunin harus kayak belajar banyak lagi gitu. Itu Kak. Eh, oke, terus apa namanya? Eh, Kalau untuk saat ini advertising yang udah bener-bener dikuasain untuk Kak Widya sendiri itu apa ya Kak? Misalnya kayak kan ada TikTok ya, ada
Hmm. ada Google, ada Meta, apalagi sih? Nah, itulah mungkin ya yang apa namanya paling umum gitu. Hmm. Paling dikuasain yang mana Kak, kalau boleh tahu? Oke, kalau paling dikuasai, I don't think aku menguasai banget ya, karena aku masih setiap hari itu masih ada belajar hal baru. Tapi kalau yang masih paling familiar itu adalah Meta, ya. Kayak setiap hari paling banyak apa ya, pekerjaan aku lebih banyak di Meta gitu. Kalau TikTok itu sekarang hanya satu brand yang aku handle buat TikTok. Itu TikTok hanya satu, kalau Meta tuh hampir semua mereka pakai Meta Ads. SEO, SEO aku ada satu, tapi baru on page aja, belum yang sampai backlink dan segala macam. Itu belum, baru on page aja. Jadi SEO aku masih ngerjain. Sama satu satu lagi ini di Indonesia menurut aku sangat jarang, yaitu Pinterest Ads. Ya, menurut aku yang punya brand fashion, tas, sepatu, it's worth it to try Pinterest. Tapi itu sangat strict ya. Pinterest itu di Indonesia belum kayak sebebas Meta gitu, sebebas TikTok gitu. Kita masih harus kerja sama sama pihak lain. Jadi kalau untuk familiarity atau yang paling aku banyak kerjakan adalah Meta, TikTok, dan Pinterest gitu. Mungkin lebih ke Meta ya. Meta sih, brandnya paling banyak yang pakai Meta gitu. Oke nih, Kak, lanjut lagi masih boleh nih Kak? Boleh dong, asal Oke, jangan sampai jam 1 pagi ya. oke, oke. Saya ini nanti Siap. giga ini. Apa? Eh, terus apa namanya? eh mis- Buat kita jadi digital marketer, Mhm. eh, sebenarnya lebih 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 better mana sih antara kita harus fokus atau ahli di satu advertising, misalnya di satu apa namanya sosial media, satu sosial media, misalnya kita jago di Meta Ads doang gitu, Hmm. atau jago di TikTok TikTok doang gitu, atau Hmm. Google Google doang. Nah, seharusnya gimana? Hmm. Soalnya kalau misalnya kita ngelihat di apa namanya di LinkedIn ya, di Glints, requirement-nya kan mostly itu semuanya harus bisa gitu, kayak lo harus bisa semuanya gitu loh. Nah, Hmm. sebenarnya itu masih masih bingung sih, kayak di aku nih harusnya gimana ya? Hmm. Soalnya beberapa agensi yang aku lihat mereka fokusnya di satu sih, kayak jago di meta meta aja gitu. Hmm. Maksudnya kalau di LinkedIn sama apa namanya Glints kan harus bisa semua. Kalau dari Kak Widya bagusnya gimana ya Kak? Oke, nah ini tuh juga pertanyaan yang aku tanyakan ke lecturer aku dulu waktu awal di Purwadika gitu. Nah mungkin aku jawabnya dari rangkuman dari berbagai POV ya. Aku juga nanya alumni, nanya lecture, dan dari pendapat aku sendiri gitu. Kalau menurut aku ya, mana sih bagusan kita tuh menguasai semuanya atau menguasai salah satu? Menurut aku itu ya, itu tergantung preferensi masing-masing. Tapi menurut aku untuk menguasai satu bidang di digital marketing, especially advertising, kita tuh juga harus kenal semuanya. Karena menurut aku kalau belum nyobain semuanya, kita tuh nggak tahu yang mana nih sebenarnya kita tuh suka dan yang mana demandnya yang paling tinggi gitu. Misal aku tuh eh misal nih sekarang Meta ya, aku tuh fokus di Meta. Aku tuh nggak tahu kalau Meta itu apakah memang udah yang paling high demand, yang paling bagus atau gimana. Aku tuh cobain dulu semuanya, tapi aku nggak yang bener-bener bisa. At least kita tahu ya. Sekarang kan tadi kan pertanyaan apakah harus bisa semua atau cukup salah satu. Bisa itu kan ada parameternya ya, ada bisa banget, ada yang bisa aja gitu. Tapi kalau untuk ads, at least kalau bisa semua itu, bisa aja itu bagus. Menurut aku, itu bisa. Sekedar di level bisa aja untuk semua advertising. Tapi kalau bisa banget sampai expert, bisa di satu bidang, itu juga lebih bagus menurut aku. Karena at the end of the day, goals kita nih misalnya pingin jadi expert ya, misalnya Meta Ads expert, ya udah berarti fokusnya di Meta. Tapi sebelum kita achieve level expert itu, at least kita udah pernah nyobain beberapa platform ads atau advertising lainnya kayak gitu. Kenapa aku bilang harus tetap nyobain ya, harus tetap bisa, at least bisa aja. Itu karena kita nggak pernah tahu nih ke depannya itu demand-nya itu kayak gimana. Kalau misalnya kita baru belajar lagi, pas demand-nya itu pas udah tinggi, kita akan kalah ke orang-orang yang sebelumnya itu udah bisa aja. Sementara kita mulai dari nol gitu. Jadi kalau menurut aku,
Kalau memang mau jadi expert, silahkan fokus di satu bidang, di satu platform. Misalnya cuman pingin meta aja, itu bagus. Tapi jadilah expert gitu loh. Jadilah expert di sana. Jangan biasa aja, karena biasa aja akan kalah sama orang yang bisa semuanya. Gitu. Jadilah expert di sana, tekuni. Buat strategi sebagus mungkin, project sebagus mungkin untuk satu platform itu. Tapi kalau memang kita merasa kayak em, kita nggak pingin jadi expert dan kita tuh memang orangnya yang sangat lebih generalis, ya sudah coba semuanya. Tapi at least kita punya satu hal yang menurut kita tuh menonjol. Kayak aku misalnya, I can do SEM, I can do TikTok, I can do Meta, I can do Pinterest. Tapi yang membuat orang sampai datang ke aku, itu adalah karena aku bisa Meta Ads dan aku udah sempet kayak beberapa project ada ROAS berkali-kali gitu kan. Oh, ini Widya tuh dia bisa Meta Ads sudah pernah ROAS gitu kan. Misalnya udah pernah ngasilin ROAS berapa gitu. Nanti sering berjalannya waktu, mereka tuh karena aku bisa TikTok Ads juga, yaudah mereka juga sekalian pakai jasa kita juga gitu, karena kita bisa di sana. Tapi at least satu hal itu juga harus stand out ya, di antara berbagai platform itu kita juga harus ada yang lebih stand out gitu. Kalau generalis semuanya, ya tergantung seseorangnya juga sih, kuat atau enggak belajar kayak gitu. Sama satu lagi, mungkin yang ini tentang opportunity kerja ya. Kalau menurut aku, eh, orang yang lebih generalis itu memang kayak lebih banyak gitu loh opportunity-nya, karena kan ya orang nyari satu orang biar bisa semuanya gitu. Jadi ya udah, tapi bayarannya mungkin nggak se apa ya, nggak balance atau nggak se worth it orang yang bisa satu hal tapi dia tuh expert banget gitu. Yang expert itu pasti demand-nya agak lebih dikit mungkin, tapi persaingannya juga nggak terlalu ketat gitu, karena kan they are experts gitu gitu. Apakah bisa dimengerti? Panjang banget jawabannya. Sih, paham paham Kak. Terus kalau Kak Widya ngerasa paling sulitnya untuk saat ini gimana ya Kak? Kalau misalnya ngiklan gitu, bagian bikin Bagian paling sulit. kreatifnya, ngeset iklannya dari awal sampai nol, bikin strateginya, cara baca datanya. Itu sekarang yang Kak Widya rasain ngerasa sulitnya di mana Kak? Gitu. Oke, Atau kalau udah nggak, atau udah kayak udah paham aja gitu ya, nggak ada ngerasa sulit gitu. kalau gampang semua mah aku ambil 10 klien juga mau. Ya, kalau susah ya, menurut aku pertama terlepas dari technical ya, aku lebih ke memahami brandnya sih ya dari segi kesulitan. Karena kan gimana ya, kadang ada brand itu yang datang tiba-tiba nggak kenal gitu kan, siapa ini, tolong dong adsin bisnis aku gitu. Minta ads-nya tuh lagi minggu depan gitu kan. Nah, bagian tersulit adalah memahami brandnya, memahami brandingnya menurut aku. Karena ya kita brand itu nggak cuma sekedar apa yang kita lihat di sosmed kan. Oh dia jual ini, oh dia jual baju, oh dia jual makanan. Kita tuh harus paham juga targetnya, targetingnya, message yang mau dia sampaikan tuh apa gitu, goalsnya itu apa gitu. Kita harus paham, oh ternyata brand ini image-nya apa. Misalnya brand ini dia toko baju, terus dia pasti murah dan selalu ada diskon di setiap hari apa gitu kan. Pakai model yang cantik-cantik gitu. Ada maksud pasti di konten itu gitu. Terlepas dari technical ya. Kalau paling sulit itu yaitu memahami brand. Perlu waktu lah aku tuh buat bener-bener deep dive ke brand itu tuh apa sih USP-nya itu. Kadang kan apa business owner juga nggak ngerti USP ya gitu. Di sana yang susah, yang challenge ya. Aku nggak mau bilang susah karena ya let's say it's a challenge lah. It takes time. Kalau masalah technical, I agree. Kayaknya lebih ke strategizing ya. Kayak em, misalnya kita punya audience, better kayak broadcast atau kita nanti kayak spesifik audience kah kayak gitu-gitu, itu juga lumayan susah. Sama bikin kreatif sih, tapi kadang aku juga nggak in charge langsung soalnya sama bikin kreatifnya. Dulu sih iya, tapi buat kreatif itu juga susah karena kan benar-benar harus creativity ya, message-nya tuh harus jelas, campaign kita tuh maunya apa kayak gitu. So if I ranking, the first thing that's the hardest is understanding the brand, second of all making creatives, and then strategizing. Di top 3 kesulitan aku yang paling challenging buat aku. Sama kalau misalnya brandnya itu agak
pas-pasan budgetnya. Itu challenge juga. Karena gimana caranya dengan budget minim tapi outputnya harus gede. Nah, itu challenge juga biasanya kalau buat advertiser. Gitu. Semoga menjawab. Oke Kak, the last question. Yap. Masih bisa? Oke, terakhir nih Kak. Tools yang sering dipakai Kak Widya, mulai dari untuk tracking to-do list, bikin report, eh, desain mungkin, edit Hmm. video mungkin. Nah itu sih, itu aja sih terakhir. Oh Oke, ya, oh ya, all tools ya. that I use every day ya in my daily basis. I mean as a remote worker. Okay, maybe you guys need to take notes. Let me take notes for you here in the chat. So, okay, so tools ya. Ya, oke. Tools. Gimana sih caranya biar dia ke enter? Oke. Tools productivity. Productivity itu aku pakai karena aku bekerja di dua company, mereka punya tools beda-beda. Kalau yang Hong Kong aku pakai namanya ClickUp. Tapi mereka simply sama. Sama kalau yang Singapura itu pakai Trello, they are very famous too. Itu untuk nge-track kayak hari ini ngapain, deadline-nya kapan, sambil deskripsi tugasnya apa, kayak kayak gitu. ClickUp sama Trello. Terus untuk kerjaan yang kayak pakai spreadsheet, spreadsheet, and then Google Docs jarang sih. Itu buat data ya, data collection. Terus buat pastinya pakai Meta dong. Meta, Meta, terus TikTok bisnis, Google Analytics 4, eh Analytics 4, ya itulah top 3 tools. Buat sosmed aku pakai ini, Sprout Social, buat social media. Terus ada juga pakai ini, apa namanya? Rival IQ. Cuma ini berbayar ya yang Sprout Social sama Rival IQ ini Sorry Kak, ya, ya gimana? nanti boleh di-share ya Kak. Ini aku lagi ngetik di chat biar sekalian TikTok bisnis, Google Analytics Oh Force, gitu. Oke, Kak. Rival IQ itu buat sosmed. Kalau analisis SEO aku pernah pakai SimilarWeb. Ini juga bagus. Cuma aku SEO kan jarang lah ya. Terus buat creativity, aku editing, design, pakai Canva. Why not? Canva is very easy. Sama CapCut. It's very basic ya. Sama aku pakai ini juga buat teamwork. Aku pakai Figma. Ini quite professional. Figma biasanya buat UI UX ya. Tapi dia tuh ada karena ada fitur kayak board gitu. Sebenarnya di Canva ada, cuma nggak tahu kenapa mereka pakainya Figma ya. Yang company Singapura itu ya pakai Figma buat kayak ngemetakan flow gitu loh. Karena kan kita tag ya, tag company itu jadi kayak customer journey-nya itu tuh agak lebih panjang dan lebih apa ya, pokoknya susah gitu. Aku juga nggak sepenuhnya memperhatikan itu sih gitu, lebih ke Trello aja sih yang penting deadline oke. Pakai Figma sama oh ya ini. Aku juga ada ini email marketing. Cuman aku juga baru belajar mendalaminya tuh sekarang itu pakai Klaviyo namanya. Klaviyo. Nah, ini buat email marketing yang mau coba email marketing itu, tapi di Indonesia nggak kurang tahu ya demand-nya ya maksudnya. Tapi kalau masalah marketing, it's worth it. Gitu. Klaviyo. Apa lagi ya? AI deh, AI, AI. AI itu pakai tadi chat GPT. Aku pakai yang gratisan sama DeepSeek. Nah, ini. Itu sama apa ya? Mungkin buat ini ya, mood booster. Aku itu pakai YouTube, Spotify, apa lagi ya? YouTube, Spotify. Ya itulah, oke lah itu dua. Sama, nggak usah lah itu aja lah. Apa lagi ya?
Google kan nggak perlu disebutin ya. Zoom, Zoom ya, Zoom lah. Gitu guys. Ya, productivity aku pakai ClickUp, Trello, Spreadsheet buat data collection, Meta, TikTok Business, GA4, Sprout Social, Rival IQ, SimilarWeb, Canva, CapCut, Figma, Klaviyo, ChatGPT, DeepSeek, YouTube, dan Spotify. Wah, itu tools yang lumayan sering aku buka setiap hari. Tapi nggak semua sih. Kayak Klaviyo, kalau nggak ada campaign ya aku nggak pakai. Paling sering Canva, Trello, ClickUp, YouTube sudah pasti. Dikit banget view-nya. Itu guys. Is that okay? Any more question? Kalau kalian buat story, boleh dong di tag aku. Aku mau repost. Hmm. Oke, thanks. Kalau Sprout Social berbayar nggak? Berbayar guys. Sprout Social level lagi itu rata-rata tuh sosmed tuh berbayar sih. Gitu. Soalnya sosmed itu kan yang perlu kita lihat itu paling matriksnya kayak view, engagement. Sebenarnya kalau pakai Meta aja itu udah cukup sih menurut aku. Jadi aku jarang yang pakai apa namanya? Pakai tools yang berbayar gitu. I mean, ini dibayarin kantor. Sprout Social itu berapa ya? Lah, aku juga kurang tahu lagi. Bayarnya berapa? Soalnya aku udah dapat nih pricing. Wah, $299. Mahal nih, Sprout Social ini mahal. Cuma dia bagus banget. Dia bisa nge-track ya lah pokoknya. Mahal dia. Rival IQ kayaknya lebih murah. Begitu guys. Oke guys, gimana? Any more questions? Kalau merasa udah oke atau tapi masih mau lanjut ngobrol, boleh banget. Soalnya aku mau stop record kan, karena kalau recordnya kepanjangan ini gede banget dan aku bakal upload di YouTube. Itu paling lambat besok, kalau bisa malam ini aku upload kalau internetnya bagus. Dan you can watch in my YouTube channel. Kak, pas jadi sosmed spesialis, apa yang paling penting menurut kakak dari pengalaman handle 20 brand itu? Pengalaman paling penting ya, I think communication, cliche banget ya. eh Pengalaman ya, iya sih. Ini teamwork, banyak sih kalau pengalaman nggak bisa pilih satu ya, yang paling penting. Kalau menurut aku lebih ke apa ya? Kok jadi bingung sih? Nah, minum dulu. Pengalamannya itu lebih ke ada ya ini aku mau jawab paling penting, pengalaman bisnis ya, karena kita tuh berpikiran apa berkomunikasi dengan business owner secara nggak langsung, kita tuh juga harus nerapin mindset bisnis, karena kan kita advertiser juga, kita marketingnya, kita tuh juga harus ada mindset bisnisnya. Meskipun kita nggak tertarik sama bisnis, I never attend business school, business course itu aku nggak pernah, tapi secara nggak langsung kita tuh juga step by step itu belajar bisnis juga. Dan I would like to apply that kalau misalnya aku tadi misalnya aku mau bangun bisnis ke depannya gitu. Sorry tadi aku di direct message Common V. Ya. Jadi kalau menurut aku pengalaman paling penting adalah bisa belajar bisnis juga. I think that's my answer. Jadi terlepas dari kayak pengalaman kayak teamwork, terus juga punya portfolio, communication, dan segala macam pengalaman berbisnis, pas jadi sosial spesialis itu juga penting banget. Hmm, 20 brand. Hmm. Oke, thank you Kak, sama-sama.
Nah, sebenarnya kita ngobrolnya itu boleh sampai jam berapa aja sih guys, tergantung kalian. Cuma aku mau recordnya itu maksimum at 1 hour and 30 minutes because I don't think my laptop can handle that. So I think I will stop the recording right